Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sekarang kita akan baca doa dulu ya. Oke, siapa di sini yang mau memimpin dan membantu Bapak Ridwan atau memimpin kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Oke, silahkan Astra. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, mudah-mudahan doa tadi kita Allah kabulkan dan Allah mudahkan dalam rangka kegiatan kita mencari ilmu di hari ini. Anak sekalian, sebelum Paduan mulai, Paduan mau menyapa dulu nih karena sekalian. Siapa yang hari ini merasa senang, siapa yang hari ini merasa agak sedikit kecewa, atau siapa yang hari ini agak sedikit sebal nih berangkat ke rumahnya. Paduan di sini di meja kalian sudah siapkan sticky note yang berwarna hijau. Nah, silahkan kalian tuliskan emoticon gambar emoticon yang bulat, masih ingat kan? Nah, emoticon itu silahkan gambarkan dalam kertas tersebut tergantung dengan perasaan kalian. Kalau senyum, kalau bahagia berarti senyum. Kalau sedih agak sedikit cemberut. Nah, silahkan ya. Oke. Kalau sudah silahkan ditempelkan di papan tulis. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah ya, hari ini banyak sekali yang senang dan bahagia ya. Meskipun ada beberapa dari kita yang sedang sedih nih dikarenakan sakit. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi dan Allah segera sembuhkan dari penyakitnya. Oke anak sekalian, Insya Allah hari ini kita akan belajar di tema ini. Di tema yang pertama ini kita akan belajar tentang Indonesian Day. Nah, Anda tahu nggak? Indonesian Day itu, ruang lingkupnya itu, kita kan belajarnya bahasa Indonesia ya. Nah, Ananda masih ingat gak kalau di Indonesia itu ada berapa pulau? Banyak sekali kan. Nah, kalau kita tinggal di mana? Jawa, betul, di Jawa Barat. Nah, insya Allah kita itu hari ini kita akan berfokuskan Indonesian Day itu membahas tentang Jawa Barat. Salah satu tujuannya kita akan belajar kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Jadi tujuannya itu diharapkan Ananda sekalian ketika belajar hari ini Ananda bisa mempelajari dan mengenal budaya yang ada di Indonesia. Kemudian di akhirnya Ananda bertujuan diharapkan untuk bisa mempresentasikan kepada teman-teman yang lain maupun di hadapan ayah bunda sekalian untuk mempresentasikan budaya apa saja yang ada di Jawa Barat Indonesia, terutama di Jawa Barat. Kira-kira budaya seni apa ya, seni musik atau seni tari yang ada di Jawa Barat itu apa sih? Coba ada yang udah tahu? Ya betul, apa sih yang suka digoyang-goyang, namanya apa? Ya namanya angklung. Ya betul, angklung. Kemudian kalau seni tari yang ada di Jawa Barat kira-kira apa? Yo. Oke, nah betul, siapa itu? Nah, oke. Seni tari yang ada di Jawa Barat itu tadi disebutkan seperti apa? Tari Jaipong. Nah, itu. Oke. Anak sekalian, sebetulnya banyak sekali kebudayaan seni tari maupun seni Jaipong dulu ya. Bukan seni Jaipong, angklung dulu. Nah, pada asal muasal kalau Anda pengen tahu ya, angklung itu berasal dari kata angklung. Kenapa sih Pak Ridwan dikasih nama angklung? Angklung itu berasal dari angklung. Nah, biasanya kenapa disebut angklung? Nah, hal ini dikatakan karena cara memainkannya itu diangklung-angklungkan, makanya disebutnya itu angklung. Nah, pada saat zaman dulu sejarah dari angklung ini ternyata asal muasal bukan untuk seni musik, untuk hiburan, tapi angklung ini digunakan salah satu untuk pelaksanaan atau penyemangat dalam genderang perang. Kira-kira ada yang sedang melakukan perang, biasanya diiringinya itu bukan oleh bedug yang genderang perang seperti itu, tapi oleh angklung-angklung. Nah, kemudian angklung juga pada saat zaman dulu oleh orang-orang Sunda zaman dahulu, angklung ini digunakan sebagai salah satu ritual untuk meminta keberkahan pada saat panen padi. Nah, itu tuh
para orang Sunda zaman dulu itu mereka menggunakan angklung itu supaya memindahkan keberkahan dari seorang dewi dalam rangka untuk meminta cinta dari seorang dewi supaya mendapatkan keberkahan dari panen hasilnya. Dan mungkin itu salah satunya termasuk musyrik ya. Dan pada sekarang alhamdulillah penggunaan angklung itu hanya sebatas sebagai hiburan saja. Oke, mungkin demikian untuk tugas hari ini. Ananda sudah hafal, Ananda sudah bisa memahami tentang angklung. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, Pak Ridwan, apa pertanyaan apa? Oke, Pak Ridwan, kenapa angklung hari ini diperbolehkan sedangkan pada saat zaman dulu angklung itu dilakukan untuk melakukan sesuatu hal yang kurang baik, meminta sesuatu kepada selain Allah. Nah betul, sebetulnya angklung ini tidak diharamkan, tapi angklung itu disesuaikan dengan tujuan diniatkannya. Kalau angklung itu digunakan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah, itu hukumnya musyrik. Tapi kalau angklung digunakan untuk syiar, untuk menarik perhatian orang lain terhadap ajaran Islam, maka itu akan mendapatkan pahala. Seperti halnya pisau, tergantung kita menggunakannya untuk apa, untuk kebaikan atau yang buruk. Kalau untuk yang buruk berarti hukumnya dosa, haram. Tapi kalau untuk melakukan hal yang baik, maka itu kita akan mendapatkan pahala. Oke, mungkin demikian ya untuk pertanyaan hari ini. Nah, silahkan Ananda sekarang sampaikan lagi kepada ayah bunda, kemudian silahkan Ananda presentasikan kepada ayah bunda dan ke teman-teman sekalian. Mungkin demikian dari Pak Ridwan. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.